Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Sabtu 6 Februari 2021. Tema renungan, kebobrokan hati manusia, terambil dari Nats, Yohanes pasal 18 ayat 40. Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Seorang ibu bercerita kepada saya, ia kaget dan heran ketika anaknya yang baru berusia 3 tahun berbohong. Karena sejak dari bayi tidak ada yang mengajarinya berbohong. Makin besar anaknya sering berbohong, bahkan bisa mengarang cerita untuk memutarbalikkan fakta, menutupi dirinya bersalah. Inilah realitas kejatuhan manusia dalam dosa. Sejak kejatuhan manusia pertama, Adam dan Hawa, maka manusia pada dasarnya memiliki natur berdosa. Sehingga manusia membutuhkan pertolongan Tuhan untuk memulihkan hubungannya yang rusak dan tergenapi oleh kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kematiannya di kayu salib, dan kebangkitannya. Kebobrokan manusia yang sudah jatuh dalam dosa juga dapat kita lihat di dalam persidangan Yesus dengan Pontius Pilatus. Saat ditawarkan siapa yang ingin dibebaskan, orang banyak memilih Barabas. Matius pasal 27 ayat 26. Barabas adalah seorang penyamun dan pembunuh. Sangat kontras dengan Yesus yang adalah seorang nabi, seorang yang suci, seorang Mesias anak Allah yang selalu tunduk pada firman Tuhan. Kebencian rakyat itu sangat mengerikan. Mereka menutup mata dan telinga mereka dan terus berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Mereka tidak mau mendengar pembelaan, bukti-bukti yang mungkin menyatakan kesalahan mereka. Mereka hanya mau satu hal, Yesus tergantung di kayu salib sampai mati. Manusia begitu jahat, lidah penuh dengan tipuan munafik, mulut penuh dengan ucapan-ucapan kejam dan sumpah serapah. Kaki cepat menumpahkan darah dan sama sekali tidak ada perasaan takut atau gentar sedikit pun kepada Allah. Roma pasal 3 ayat 13 sampai ayat 18. Inilah bukti yang paling jelas. Umat Tuhan, orang Israel di kota Yerusalem, berkata kepada raja bangsa kafir agar menyalibkan Raja Israel, yaitu anak Daud. Kalimat mereka meluapkan niat hati mereka yang penuh kekejaman. Hati mereka lebih dikuasai oleh nafsu, iri hati, kebencian. Kita juga dapat melihat kekejaman hati manusia saat penyaliban Tuhan Yesus di kayu salib. Meski hal ini memang harus terjadi untuk menggenapi rencananya memberikan sebuah pengharapan dan keselamatan bagi dunia yang berdosa. Sadarkah kita apa yang Yesus sedang alami pada saat itu? Bagaimana mungkin kita tidak gentar melihat kebencian sedemikian besar diberikan kepada Yesus? Kebencian seperti ini belum pernah mereka luapkan kepada Barabas si pembunuh. Kebencian sebesar ini belum pernah mereka nyatakan melawan Pilatus atau pemerintahan Romawi. Kebencian sebesar ini belum pernah mereka nyatakan dengan bulat hati. Hanya kepada Yesus mereka menyatakan kebencian yang sangat ini. Sadarkah kita siapa yang Allah sedang ampuni? Kepada siapa Allah selama ini bersabar? Kepada bangsa yang tegar tengkuk dan penuh dosa, kecemaran, dan kebencian. Betapa besar kesabaran Allah kepada umatnya. Penolakan orang banyak terhadap Yesus berarti penolakan terhadap kebenaran. Memilih Barabas berarti memilih mengikuti bersahabat oleh kegelapan dunia. Tuhan Yesus memberkati.